Wah, kita kembali lagi di Buka Mik. Buka suara, buka pikiran. pikiran. Udah weekend lagi aja. Iya. Pulang dari Cilegon. Bukan Cilegon, bukan. Kayaknya rapi banget pakai jaket. Iya, ini Kenapa? jaket aparat lu tau gak? Iya, nih mirip-mirip aparat gitu. Apa lo udah sekarang? Nih, mau gua keluarin nih. Keluarin apaan? Hati gua. Tapi nggak ke gue juga kali. enggak. Ini baju TGUPP. Wih, artinya TGUPP. Tim gubernur untuk poya-poya. Oke, kayak UFF. Iya. Nih gue tuh. Wah, itu ya Bling. bling bling. Bling. Itu bling. Pantesan itu koper di rumah resletingnya nggak ada. Itu pakai. Gue kecewa, pegadaian nggak nerima. Gue mau gadain ini. Iya. Nggak bisa. Ini, waduh, ini kayak kue lebaran itu ya. Bukan ya. Bukan. Makin seru aja nih kita ya. Iya. TGUPP itu adalah tim gubernur untuk percepatan pembangunan. Nah, itu udah ada dari sejak di Jakarta nih, sejak Pak Jokowi, Pak Ahok itu ada. Dan itu biasa aja. Biasa aja ya. Tapi, ini bukan karena mau bentar lagi habis masa jabatan, bukan. ya itu yang mau. Itulah tapinya. Karena sebentar lagi Anies itu kelar masa baktinya, kemana nasib 50 sampai 67 orang? Gila. Itu kalau sampai hampir 70 orang itu sebenarnya bukan penasehat menurut gue ya. Kalau lu nih, lu punya penasihat 70 orang, itu bukan penasehat menurut gua. Jadi apa namanya? Ormas itu. Ormas, iya. Penasehat banyak. Dinasihatin satu orang aja kita udah puyeng di rumah kan. 70 orang. Misalnya hampir 70 orang. Nasihatinnya bareng. Gua pikir yang nasihatin itu cuma satu orang loh. Ya misalnya gini, ini ada 50, nggak 170 deh. 50 orang penasihat. Ini gubernur nasihatin. Gubernur nanya, itu banjir gimana ya? Ini gue yang pertama nasihatin. Gue digini-gini sama teman gue. Itu banjir gimana? Pak Gubernur, ya, banjir itu masalahnya cuma satu. Pasti gubernur nanya kan? Apa itu? Air. Nah, yang 49 gini. Bener pak, sampai ke 49. Itu doang kerjaannya menurut gua. Oh, jadi sebenarnya mah yang 49 nggak ngapa-ngapain. Efek domino. Yang satu gajian gitu doang. Emang penyebabnya air kalau banjir, kebakaran api. Aduh. Iya, tapi kan nggak salah. Iya. Tapi sebenarnya yang tahu soal TGUPP itu kalau di Jakarta tuh ibu-ibu. Ada seseorang yang mau ngomongin ini. Dia konon adalah pengamat khusus TGUPP. Karena menyangkut usahanya dia juga. Menyangkut usaha dia. Kalau sampai kos-kosan dipajekin. Wah, ini dia yang paling marah. Lu panggil tuh mbak lu. Siapa lagi kalau bukan Mbak Ira? Mbak Ira. Ini dia nih mau ngomongin TGUPP. Loh, Cak. Apa? Abis operasi sesar. Jahitannya. Masa jadi emas mah jahitannya? Itu bukan operasi sesar, Mbak Ira. Apaan dong? Otopsi. Ini gue belum bonekin lagi di sini. Ya, Mak, maju dikit, Mak. Oh iya. Ini saya selalu surprise kalau ada ibu-ibu, mak-mak, tapi melek dengan isu yang nyangkut-nyangkut politik. Ada nggak yang protes, misalnya keluarga, Mak jangan main politik, itu ada nggak? Nggak ada. Malah mendukung? Malah mendukung. Kalau anak kos-kosan? Anak kos-kosan mah yang penting bayar. Oke, kita sambut Mbak Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak nih kemarin nih mah lagi nonton lagi nih pidatonya Anies Baswedan saat usai dilantik di Balai Kota. Bukan mau nostalgia karena bakal say goodbye ke Anies. Tapi emak terheran-heran kok bisa ya warga Jakarta hilapnya kompak. Kompak salah pilih. Tapi emang gak ikutan. Bukan perpisahan yang kutangisi, tapi pertemuanlah yang kusesali. Ini cocok banget nih kenyataan yang dihadapi warga DKI sekarang nih. Andai ini kagak ada pertemuan dengan Gubernur DKI sekarang, maka APBD DKI tidak akan mengeluarkan dana sebesar 19,8 miliar untuk menggaji TGUPP yang tadinya berjumlah 67 orang jadi 50 orang. TGUPP. Bukan lagi sebagai tim gubernur untuk percepatan pembangunan, tapi jadi tim gotong royong untuk pendapatan pribadi.
Iya, pribadinya TGUPP bentukan Pak Anies. Era Gubernur Jokowi dan Ahok, TGUPP berjumlah kisaran 10 orang lah gitu ya. Gaji TGUPP juga dari biaya operasional gubernur. Bukan beban APBD seperti TGUPP masa Anies Baswedan sekarang. Kenapa ya era Jokowi dan Ahok kok bisa cuma dengan sedikit jumlah TGUPP, pembangunan DKI Jakarta kelihatan gitu loh progres dan pembenahannya. Sementara masa Anies, ada juga sih yang bisa kita lihat. Iya bener, kelihatan motor yang jatuh di kawasan Kota Tua. Tapi ada. Bicara jatuh nih, Anies Baswedan rupanya udah pengalaman. Tahun 2018 jatuh dari moge di sub DKI. Tahun 2021 jatuh ke selokan. Mau nahan tawa. Tahun 2022 Anies jatuh dari sepeda di Kota Tua. Ini kok dari tahun ke tahun bukan catatan capaian pembangunan dan prestasi di Kota Jakarta, malah catatan prestasi jatuh. Mungkin ini petanda dari alam semesta, hukum gravitasi kok dilawan. Yeah. Bulan Juli nih Anies ganti pimpinan direksi 2 BUMD. Pertama di Rut Pamjaya. Kini diduduki oleh Arif Nasruddin menggantikan Samsul Bahri. Kedua di Rut Pasar Jaya diganti oleh Tri Prasetyo. Terus direksi PT MRT Jakarta Peseroda juga diganti. Direksi PT Pembangunan Jaya Ancol diganti. Setahu Mani, bukannya di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016, kepala daerah dilarang ganti pejabat 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri. Ma aja nih, kalau ada anak kosan udah bayar setahun di muka, baru sebulan ngekos, nggak boleh mak berhentiin, nggak boleh, biar kagak tertulis di peraturan Menkos, menteri kos-kosan. Cuma nih, sayangnya kagak ada yang bayar setahun di muka, adanya juga yang nunggak. Dan Anies juga melantik pejabat eselon 2 Mawardi jadi asisten deputi kebudayaan, Atika Nurrahmania sebagai kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Nasruddin Djoko sebagai wakil kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah. Pergantiannya tuh kesannya mendadak ya. Dikecam sama Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edy Marsudi. Kata beliau, masa jabatan sebentar lagi habis, kok malah bangun dinasti. Bukan diskotik dinasti X3 di Cilegon kan ya Pak? Cilegon. Izin gereja sulit, diskotik menjamur. Jeb ajeb lebih menguntungkan dari lagu puji-pujian. Gitu ya Pak Wali Kota. Kocak emang kebijaksanaan beberapa pimpinan daerah. Ada nih Wagub Jakbar, Wakil Gubernur Jawa Barat, yang sarankan poligami untuk menekan angka AIDS. Pantes suami emak ngajak pindah ke Bandung. Alasannya adem. Pasti karena termotivasi himbauan Pak Wagub. Terlalu. 3 kandidat yang masuk dalam bursa PJ Gub DKI yang diusulkan dari DPRD DKI ke Mendagri nih. Ada Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekda DKI Marullah Matali, Deputi 4 Kantor Kepala Staf Kepresiden Juri Ardiantoro. Moga-moga PJ Gubernur DKI yang baru nanti gak meneruskan segala program-program Anies. Emang Anies punya program? Tim gubernur untuk percepatan pembangunan TGUPP dihapus usai Anies lengser nih. Disampaikan langsung oleh Ketua DPRD DKI. Rupanya udah 4 banget nih nanggung biaya gaji TGUPP. Udah dibayar tapi unfaedah. Kota Tua diganti nama menjadi Batavia sama Anies Baswedan. Duh, deg-degan mak. Nama Kota Tua aja diganti. Mak jadi was-was kan. Secara mak tua. Ya kenalin ya, nama saya Mak Ira. Mak udah tua. Awalnya mak tua coba-coba. Tua beneran. Kalau dulu ada semboyan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, Mak juga punya semboyan. Menuakan masyarakat dan memasyarakatkan ketuaan. Jadi biar kita tua bareng-bareng. Jadi ingat nih kata-kata Anies.
Saya tidak peduli dengan apa yang orang-orang bicarakan tentang saya. Saya hanya peduli pada apa yang sejarawan katakan tentang saya. Cocok. Anies sukses bikin sejarawan berkata, atas dasar apa kawasan kota tua diganti jadi Batavia? Mungkin enggak? Itu jawaban Anies. Kata Kadun sih jawaban cerdas. Saat Anies ditanya tentang JIS yang enggak masuk tuh kualifikasi FIFA menurut PSSI. Ya kalau dibandingin kos-kosan Mani keluar masuk satu pintu masih oke lah. Agar enggak ada yang selundupkan pendatang gelap ke kamar. Lah ini stadion, penonton banyak. Udah gitu tahu sendiri. Fanatisme supporter sama klub bola yang didukungnya nih. Gak kebayang dah. Kalau klub bola yang didukungnya kalah. Tensi meninggi. Supporter ketemu. Pasti bisa stroke. Tensi tinggi. Ada yang usul nih. Gampang. Jumlah penontonnya aja kurangin. Atau tanding tanpa penonton. Nah, Ma usul nih. Tambahin lagi. Tanding tanpa kesebelasan. Yang ditonton apaan? Gitu aja kok dibikin repot. Repot aja kok dibikin gitu. Iya. Ada nih seorang ibu yang demo depan patung kuda menyuarakan protes kenaikan BBM. Kami datang jauh-jauh dari Banten. Gak ada yang kasih ongkos sedikit pun. Tapi kami rela demi memperjuangkan rakyat kami. Bu, rakyat yang mana yang ibu perjuangkan? Nah jadi ingat nih kata-kata Deddy Kobuser. Kalau saya jadi Jokowi, BBM gak bakal saya naikin. Biarin aja, biar pusing presiden berikutnya. Pak Jokowi terlalu baik sih. Iya benar. Pak Jokowi gak mau nasib Republik tercinta ini sama nasibnya seperti Venezuela. Yang memanjakan rakyatnya dengan BBM murah, disubsidi habis-habisan sama pemerintah Venezuela, hingga akhirnya defisit dan bangkrut. Sekarang rakyat demo. Rakyatnya demo? Enggak, mikirin perut lapar. Mau demo seperti apapun negaranya sudah bangkrut. Rakyatnya pilih cari peruntungan ke negara-negara terdekat untuk cari nafkah untuk hidup. Apa mau rakyat Indonesia seperti itu? Si Mumun geleng paling kenceng. Amit-amit mak, jangan sampai kerja di negeri orang. Mumun kagak bisa bahasa Inggris. Mumun cuman bisa oh yes, oh no di tempat tidur mak. Wah, Mumun. Video call sama Bjorka aja pakai cerita di sini. Yeah. Adik-adik mahasiswa yang cerdas, kaum intelektual, lebih baik nih tenaga dan pikiran digunakan untuk menuntut ilmu sebaik-baiknya. Lalu bersama bangun Republik tercinta ini. Mak yakin kepentingan Republik ini di atas segala-galanya dibanding kepentingan sekelompok orang atau golongan. Apalagi kepentingan amplop isi 50 ribuan. Itu amplop tertinggi dari anak kosan kalau datang kondangan. Untuk para buruh tercinta, letihmu sangat berharga untuk negeri ini. Lebih baik teruskan berkarya. Kumpul di rumah bersama keluarga. Kita semua mengerti kok hampir 3 tahun gak ada kenaikan upah. Kan hampir 3 tahun lagi pandemi. Pandemi itu berlangsung hampir 3 tahun. Perusahaan masih berproduksi masih bagus. Tidak di PHK jauh lebih bagus. Mak yakin nih keluarga tercinta menanti di rumah. Kok mak kayak anak SBY Ibas ya. Kayak lagi baca puisi gitu. Jangan seperti anak kosan. Gak ada yang menanti di kosan. Paling kipas angin, ember sama gayung lope-lope. Lain ladang, lain belalang. Aman gak nih mak pulang? Aduh, selalu diakhiri dengan pantun luar biasa. Tapi kemarin saya lihat demo loh. Demo di mana? Di patung kuda itu. Oh yang ibu-ibu aus. Ya, tapi pas yang ada mobil komando terus pada teriak itu, gue ikut tuh di bawah itu. Ikut demo? Siapa kita? Siapa? Siapa kita? Siapa? Siapa kita? Siapa? Akhirnya turun dia capek. Ya siapa yang tahu kan kita nggak tahu. Kok orang demo gitu ya suka lupa sama diri sendiri? Iya, makanya kalau demo kan ada meeting dulu tuh mesti datang, suka ini salah paham kan. Sampai tadi tuh ya ada yang konsumsinya ya. Kasian kan. Nggak dapat minum. Masa nggak ada rantang. Mereka katanya berjuang loh. Iya, biasanya kan ada dana untuk demo tuh. Iya, atau belilah di pinggir-pinggir jalan kan juga ada yang jualan ya. Iya. Jadi demo sih ya silakan karena itu dibolehkan, yang penting tertib, tapi juga usahakan UMKM berjalan. Belanja.
Tapi tetangga mah jualan kagak laku tuh. Di mana? Jualan padahal jualan air. Jualan air. Air isi ulang. Enggak. Susah harus bawa galon. Iya. Dari isi ulang. Iya, tapi himbauannya tadi bagus ya. Ya demo silakan, tapi kalau misalnya ternyata itu malah membuang-buang waktu yang jauh lebih berharga, ya mendingan yang mahasiswa kuliah aja. Kuliah aja, betul. Kasihan dong orang tua yang udah biayain. Atau bikin kelas di jalan lah. Oh, online ya? Iya, di jalan ada dosennya. Oh iya, jadi gelar teacher. Agak ribet ya kalau ngomong agak ribet. aja ya. Kita pulang dulu. Thank you, terima kasih.